dari Chow sendiri kita tahu Chow juga merupakan flex pick, bisa menjadi flex pick, tapi bukan flex pick karena untuk beberapa case dia sangat dibutuhkan untuk rusuh, untuk dari sisi split push, untuk sisi damage. Tapi dengan Barats Benedetta di sisi Geek Farm, menurut aku ini mereka membuka banyak potensi dan bahkan Benedettanya bisa saja diamankan untuk seorang Hans. Tidak melulu untuk bagian dari Renvi-nya. Tapi kalau misalkan aku boleh jujur, Renvi dengan Benedetta ini juga harus diperhatikan. Karena dengan split push yang dia miliki, disiplinitas soal laning phase-nya, atau bahkan keberanian dia untuk melakukan cutting minion, dia harus dan patut untuk dipantau oleh teman-teman dari Onyx Esports ini, Mas. Ya ini enggak sih, Be. Tetap kalau menurut gue nggak tahu kenapa gue pede banget kalau misalnya Nathan ini akan menjadi jungler. Dan tentunya Renvi yang akan bermain Benedetta. Ini bakal bisa kita bilang secara tidak langsung, ini para pemain dari tim Geek Farm sepertinya ada satu yang harus lebih berhati-hati. Ini kalau di head to head yang Barat dengan seorang ekspor, ini agak sedikit sulit untuk Baratnya. Baratnya bakal struggle Israel. Dan apakah itu bakal mampu? Atau ke Baratnya bakal berada di tengah? Kita nggak ada yang tahu. Dan bahkan dengan satu buah Baxia yang telah didapatkan oleh seorang Onyx Esports membuat tandanya. Seperti kata Profesor KB, ini Chow-nya akan menjadi posisi gold lane atau carry. Dan tentunya dengan adanya Chow berada di sisi gold lane atau carry, ini Hans sangat terbuka, sangat bebas untuk bisa diambil dari belakang ataupun samping. Tapi balik lagi, semuanya akan terjadi di Land of Dawn dalam sebentar lagi. Dan buat aku, minta tolong untuk ke kalian semua, jangan lupa di like, jangan lupa di share, tunjukin komunitas kita terbaik, terkece, tersolid, dan buktikan kalau kita mendapatkan viewers yang luar biasa banyak agar lebih luar biasa di season 8 ini. Dan Profesor KB dari draftnya pilih ke arah mana, Profesor? Aku kalau boleh jujur ini benar-benar bisa ke kontes banget sama Onyx Esports, bagaimana cara mereka flanking aja sih, mungkin itu yang bakal jadi pertanyaan. Oke, tapi kalau misalnya Pak Puluh? Aku Geek. Oke, Geek. Dan juga kali ini langsung aja kita menuju ke Land of Dawn. Dan seperti udah aku duga, Hans akan menjadi jungle dari sisi ke arah Nathan. Dan juga Benedetta menuju ke arah seorang Renvi dan Adam. Kali ini Adam, kalau misalnya kita di atas kertas, seorang Xbox menang melawan seorang Baras. Tapi itu di atas kertas, balik lagi kembali ke arah playernya masing-masing, Pak Puluh. Oh baik. Ini dia ya. Game kedua di match kita yang pertama di hari yang ketiga. MPL di season 8 week yang ketiga pula. Salman sudah sampai ke atas sana untuk melakukan sebuah flanking ataupun sebuah sergapan gangguan terhadap player dari Onyx. Tapi ternyata ada Keyboy juga yang udah menggunakan Baxianya. Baxia Shield Unity pun kali ini langsung di-pop up, ditabrakkan aja ke arah jauh headnya. Pertempuran antara kedua roamer dibalaskan dengan smart missile yang dimiliki oleh Salman, Oji. Alright, bukan hanya itu aja, benar-benar Keyboy di sini bakal ngebuka vision. Informasi diberikan Darkening dari seorang Frieza. Frieza sepertinya bakal coba dipasang begitu saja. Ejector dikeluarkan menuju ke arah belakang. Keyboy bakal menjadi santapan, tapi cewek is coming. Flame shot telah dikeluarkan untuk cover, tapi ada kolam renang yang dibuka oleh seorang Keyboy untuk membantu dia survive di arah mid lane, Pak Puluh. Yap, itu dia, ada kolam renang dong. Boleh. Revitalize pun tadi udah dibuka. Ini akan menjadi pertempuran yang cukup alot harusnya, karena ada beberapa sosok tebal juga di atas sana. Baratsnya Phantom Execution tapi masih bisa dikocek dengan satu flicker, tapi tidak dengan Tonros yang diambil oleh Sars. Hilang sudah Baratsnya. First Blood Onyx Esports, Oji. Alright, tebakan turtle terbuka dengan sangat bebas untuk kali ini. Para pemain dari tim Onyx Esports, mereka bakal merotasi ke arah belakang. Renvi menjadi pilihan, ditabrak begitu saja dan bahkan satu hit dari seorang Renvi. Mereka sudah tahu kalau seorang Onyx Esports kali ini bakal bisa di-cutting, tapi ternyata kalkulasi yang salah dari seorang Renvi membuat Renvi terpick begitu saja. Putmenan damage sudah diberikan, ada Hans di depan sana, tapi ternyata harus selesai retribution diamankan oleh seorang Hans dengan cukup baik. Retri Demir guys ya, dan ada merasa melap seorang Keyboy masih coba dipasang begitu saja. Boots kerat, Marfula double kill dapatkan, Luke for triple kill masih coba dipaksa, dia nggak punya apa-apa lagi. Dan bahkan satu hit dari seorang Hans yang membuat Sans kali ini gak berdaya. Sans gak punya apa-apa lagi, menuju ke arah belakang, karena betul-betul dan bahkan kali ini pertukaran yang cukup baik dari Onyx Esports, 40. Yap, 3 poin kill berhasil diambil oleh San, atau bahkan tadi bisa dibilang 2 poin kill langsung sekaligus seperti itu. Adalah hal yang sangat baik juga dipertonton oleh pemain Onyx Esports. Ini early game, mereka udah mulai menguasai. Ada jarak 600 gol untuk sekarang. Cewek yang menggunakan Chow pun udah ada rotasi yang sangat-sangat baik dia pertontonkan. Hingga tadi udah ada satu pergerakan ke area mid yang langsung dia lakukan dan juga membantu ataupun mencoba untuk memberi gangguan terhadap pemain dari Geek Farm ID Profesor. 3 menit pertama, Prof.
Ya 3 menit pertama ternyata di semua lini sudah terjadi teamfight yang banyak banget. Dan bahkan aku nggak expect bahwa cewek bahkan di awal tadi ya ketika Kiboynya sebenarnya udah bisa di pick off. Tapi ingat dia bawa Tenacity, especially dia bawa kolam renang yang Ranger Mas bilang yaitu adalah Revitalize. Dan aku tidak expect bahwa ternyata ceweknya tuh udah hadir gitu. Jadi early rotation yang aku kira akan terjadi di menit yang ke-6, ke-7 itu ternyata udah terjadi di menit yang pertama bahkan, dan itu membuka banyak potensi. Yang pertama, dari Renvi-nya sendiri berarti dia udah kalah dari clearing wave minion. Yang artinya Chow dari cewek di sini unggul banget dari clear wave minion, itu yang pertama poinnya. Yang kedua adalah Turtle diamankan oleh Hans, tapi secure kill-nya udah terlalu banyak dimakan oleh teman-teman dari Onyx Esports. Namun ini menjadi sebuah tanda tanya karena dari game pertama, ini nggak tahu ya, aku boleh tanya ke Ranger Mas dan juga Pak Pulung, boleh jujur dengan opini kalian. Aku bisa bilang bahwa game pertama Hans benar-benar dalam performa stabil yang benar-benar tidak terganggu sama sekali oleh buff nama Sans. Itu menurut aku. Lalu menurut Ranger Mas dan Pak Pulung gimana? Betul. Yap, benar. Bahkan Setuju. kali ini aku bisa bilang Hans itu bukan di posisi itu, tapi di posisi yang gue bakal ngalahin Lord Sans. Ya, dan itu terbukti. Gue malah melihat di situ. Gue melihat kayak gue bakal kalahin Lord Sans. Gue malah melihat di mana dari retry-nya dia tenang banget, dari dia one by one situation dia tenang banget, dan bahkan di arah top lane yang tadinya Sans masih coba untuk maksa Karang Salman, Hans masih santai aja. Gue tahu powernya hero ini, dan bahkan Sans yang kabur di situ loh, Profesor. Ya, maksud aku di situ sih poinnya. Kayak oke, let's say di awal stage ini benar-benar Onyx unggul banget dari segi point kill, tapi masih ada satu player yang menurut aku tenang banget dan dia bisa menjadi kunci. Dan ini yang bakal jadi PR juga bagi Geek Farm. Apakah mereka bisa memaksimalkan potensi dari Hans yang dia udah sestabil ini loh mainnya. Dari game yang pertama, dia udah wise choice banget dengan pemilihan hero-nya, rotasi, atau bahkan mungkin dari decision making-nya. Makanya kita tunggu di game yang kedua kali ini, apalagi di 3 menit awal. Oke, daripada kita bahas, mending kita menuju ke arah lane of the, dan bakal tepat diamankan oleh seorang Hans untuk kedua kalinya. Bakal coba begitu saja, bakal diamankan, tapi ternyata Frieza satu hit terakhir darganingnya dihindari dengan bonus dari seorang Sans. Bahkan tiba-tiba 9 poin sudah diamankan oleh tim Onyx Esports berbalik menuju kali ini. Onyx berhasil mendapatkan wave ke seorang Revi dan almost wipe out. Almost wipe out didapatkan, dan bahkan di sini Sans dikejar oleh seorang Salman. Coba didapatkan begitu saja. Peter Messi ke arah belakang. Satu hit terakhir diamankan oleh seorang Sans dengan punchernya. Hampir aja 40. Hampir aja, tapi Purple Buff pun berhasil diambil. Salman belum bisa untuk memberikan backup-nya terhadap Purple Buff tersebut. Mencoba untuk maju, memberikan agresi balik terhadap player dari Onyx, tapi belum berhasil. Belum ada backup yang terlalu besar untuk bisa memberikan damage terhadap pemain dari Onyx Esports. Dan sesaat lagi kita akan lihat aja bagaimana replaynya, Prof. Ya, ini fight yang terjadi, apalagi fightnya di arah Turtle. Makanya ini agak sedikit riskan, walaupun kita sempat melihat ada satu source yang menurut aku terburu-buru. Balik lagi, Turtle diamankan 2 kali oleh Hans, tapi itu adalah source skill yang sangat amat mahal dari Lunox. Menurut aku Freeze, kalau tadi dia memainkan Freeze Didi seperti tadi lagi ya kan, menurut aku agak terburu-buru dan agak sedikit memakan source. Apalagi itu di hadapan seorang Sans yang dia punya immune gitu loh dari kontrolnya Ranger Mas. Oke, kalau gitu kita bakal lihat lagi. Di sini ada perebutan satu Balito Wonder lagi-lagi Hans. Dan aku bisa bilang mungkin untuk beberapa belakangan ini Sans ini sebenarnya tidak pernah gagal dari Retribution. Tapi ternyata dengan adanya Hans, Sans ini secara tidak langsung tercounter dari Retribution. Nggak tahu kenapa. Tapi kalau misalnya KB boleh, gue boleh tahu, bakal coba dipaksakah kali ini oleh Sandrian, dan ternyata iya nggak mau lebih. Ini si Sansnya tahu nggak, Be? Kalau si Hans tuh ngefans sama Sans? Harusnya tahu sih, harusnya tahu. Soalnya kan ini udah bisa dibilang agak banyak lah di media-media kita, apalagi yang mungkin memberitakan MPL. Makanya menurut aku apakah buff namanya kebalik ya? Karena wah, aku menghadapi orang yang idolanya sama aku gitu, tapi untuk fight sekarang. Kali ini bakal coba dipaksa, ternyata di belakang sana Dream jadi bulan dan warga karena Yopter dan Tarto lagi-lagi diamankan. Sans yang ngebuka, Hans yang ngamanin. Kali ini Retribution dari Hans luar biasa, dan bahkan Sans baru kita bahas dari seorang Sans dengan Retributionnya bahkan sudah berhasil diambil tanpa basa-basi. 3 turtle semuanya diamankan oleh Geek Farm tanpa ada kontes sama sekali. Pada masih ke arah belakang, dan bahkan Order Brilliance masih menyelamatkan hari dan seorang Frieza. Frieza masih mau lebih karena ada Adam, karena ada Salman, dan bahkan Konsil digunakan seorang Kiboy untuk kabur. Lihat di arah top lane-nya, Hans berhasil mendapatkan 1 buah turret tanpa ada pengawalan sama sekali 40.
Ceweknya pun berhasil untuk dia sekarang. Barasnya ditendang langsung masuk ke dalam kerumunan pemain dari Onyx Sport. Diajar habis-habisan tapi Sansnya cukup terpisah. Untungnya masih ada cewek di bagian belakang dan juga Salman beserta pemain yang lainnya tidak mau lagi melanjutkan aksinya. Tapi di tempat yang berbeda ada aksi penculikan yang berhasil dilakukan dan Hans menjadi korbannya, Oji. Alright, dan bukan hanya itu aja, lihat di depan sana ada Lost Insanity keluar. Salman yang bakal coba ditabrak, flicker masih digunakan. Ngedrip gak dapetin apapun dari seorang boost menuju balik. Retreat dilakukan. Onyx Esports walaupun mereka unggul, tapi turretnya kali ini mereka juga tidak terlalu jauh. Dari segi point kill bahkan hampir berbeda 9-40. Di top lane sana, melihat ada cewek yang coba melakukan clear minion dan para pemain dari tim Onyx Esports di arah mid lane hanya juga clear saja. Adam, one by one situation melawan seorang cewek, tapi cewek sepertinya yang sedikit kesakitan memukul sang dinosaurus kecil ini, Pak Pulung. Yap, ini terjadi sebuah perubahan posisi lagi. Ada cewek sekarang berada di bagian atas, dia recall lagi sekarang mau ke arah mana. Kayaknya mau membantu ataupun ada sebuah inisiasi yang akan dilakukan di area mid nih. Karena sekarang pergerakannya dari pemain Onyx Esports juga semuanya udah mulai berkumpul. Ada 4 player, Sansa di bagian belakang siap untuk memberikan langsung ada satu meta execution. Tonrosnya juga udah berhasil masuk ke bagian dalam. Salmannya menjadi korban untuk kali ini. Siapa yang akan langsung ditelan dengan ada Detonas Welcome tuh belum dikeluarkan sejauh ini, tapi ternyata udah dikeluarkan. Tapu gak berhasil untuk bisa mendapatkan dan menelan siapapun yang ada di depannya. Sedikit lagi yang tersisa, flame shotnya kelar, Ji. Kelar sudah. Oke, tapi lihat Hunter sudah seorang diri, satu meta execution godlike untuk seorang Sans. Berhasil didapatkan oleh tim Onyx Esports. 2 berbanding 16 poin kill yang terpaut jauh. Tapi Last Insanity dari seorang Barat gak berhasil dibuka. Dijelas kelupin karena Last Insanity-nya terlalu panas. Lidah dari dinosaurusnya tidak kuat. Dan jangan lupa untuk vote momen game favorit kalian di sneak video. Mendapatkan kesempatan menangkan skin spesial. Di-download sekarang juga ya guys ya. Silahkan Pak Mulung. Oke. GG ya Ji ya. Ya guys ya, siap lah tuh. Oke, di area mid Boots dan juga Drian udah secara posisi. Dibuang lagi untuk payungnya, tapi Sans memberanikan diri. Ada Puncher tadi langsung lompat ke bagian depan ataupun langsung menusuk ke arah depan. Ada Sans juga yang masih mengamankan ataupun mencoba untuk menghilangkan satu wave minion di bagian bawah. Tapi ternyata tidak, dia ingin mengambil lu ke arah monster junglernya. Prof, ini kalau kick off lama-lama kayak begini nih, bentar lagi bakal habis ya area defensifnya kalau kayak begini ya Prof ya. Ya, apalagi kita menengok bagaimana source-nya dari jungle, dari apapun itu kayak udah mulai dimakan perlahan-lahan, dan bahkan untuk menelan satu apa ya bisa dibilang Bumblebee ini ya emang bener-bener berat banget. Tapi apalagi Kiboy gitu loh. Kiboy bakal berhasil untuk mendapatkan bait-nya kalau seandainya si culik-culiknya berhasil Pak Polo. Yap. Ini dia Mei terjadi lagi pertempuran yang ada di area dari pit purple buff-nya. Udah ada pertempuran yang terus berlanjut. Renfinya memberanikan diri maju ke bagian depan. Hanya saja untuk Rian masih berhasil mundur ke bagian belakang. Tapi Renfinya tidak akan bisa kabur. Karena sedikit lagi HP tersisa. Masih dikejar. Phantom Execution dan Tonrosnya. Engkau mau pergi kemana Renfi? Tidak akan dilepaskan oleh Sans-nya Ji. Oke, satu buah Tonros berhasil mendapatkan 1 poin dan ditambah dengan 1 buah darah yang berhasil membuat Sans kabur. Sustainability-nya kali ini Sans bakal lebih sustain lagi. Bahkan cewek fokus menuju ke arah turret. Lihat apa yang cewek lakukan. Dia nggak peduli apapun yang terjadi. Dia langsung menuju ke arah turret, tapi sayang sekali memang belum waktunya. Karena sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik, Pak Pulo. Sesuatu yang dipaksakan itu tidak baik, tapi ini dia itemnya Bro. Ya, itemization yang cukup menarik ketika kita melihat Sans yang belum tumbang sama sekali, dan bahkan dia cuekin endless battle. Dia utamain gimana caranya. Dia punya Tonros dan juga dari puncture-nya dia damage-nya tinggi banget. Dan thanks to Drian, karena Drian yang sebenarnya menjadi titik tumpu dari Onyx Esports menurut aku. Karena dia yang malah menunggu Hans-nya dari tadi. Dia nggak mau 2 kali di backstep oleh Hans. Dia nggak mau 2 kali di flanking oleh Hans. Makanya tadi banyak banget deny rotation yang dimainkan sama Drian ketika Hans bermain di top lane oleh seorang Drian. Dan dengan itemization apalagi dia udah punya Holy Crystal, ya ini Hans kalau nggak cepat-cepat untuk bikin item kayak Athena Shield, kayaknya dia bakal langsung instant kill oleh Drian Pak Polo. Yap, itu dia yang udah terjadi. Bahkan barusan tadi kita lihat ada satu Yin yang overturn yang langsung keluar. Udah mengenain ke arah Hans, tapi sedikit lagi HP-nya. Tapi dia masih bisa selamat loh Ji. Hampir aja tadi Hans bisa di pick off oleh Kagura ya. Yes, hampir tapi tidak pernah cukup, ya kan? Almost is never enough. Dan lihat para pemain dari tim Onyx Esports, mereka bakal coba untuk mendapatkan Lord. Mereka ingin mengamankan game ini dengan cukup cepat. Mereka nggak mau kasih waktu lagi untuk para pemain dari tim Geek Farm, karena mereka sadar di late game nanti
Ini Nathannya bakal benar-benar berbahaya. Darkening dari Frieza juga bakal sakit banget. Dan tentunya Lord diamankan tanpa basa-basi. Meanwhile di bottom lane, para pemain dari tim Onyx Esports, mereka udah siap untuk melakukan split push. Dan sepertinya para pemain dari tim Geek Farm pun sadar mencium bau-bau keringat dari seorang Chow. Dibuka begitu saja. Lihat Kiboy datang dengan kereta kuda, tapi ternyata kali ini tidak berhasil di follow up. Masih menunggu Lord. Mereka akhirnya tidak lupa diri kalau mereka masih menunggu Bapak Lord yang terhormat di arah mid lane, Pak Pulung. Yap, ini kita lihat aja sesaat lagi akan ada pertempuran. Kita lihat aja siapa yang akan mendapatkan cedera serius, entah itu mengarah ke hati, limpa ataupun ke arah anatomi tubuh lainnya. Pertempurannya akan sangat-sangat besar karena ada Lord yang udah mulai dikawal oleh Onyx Esports. Udah ada Sans juga dengan purple buff di dalam tubuhnya. Kiboy masih melihat dari kejauhan, Drian pun belum melemparkan payungnya, Oji. Alright, dan bukan hanya itu aja, inhibitor sudah berhasil diamankan. Lihat dari bottom lane, bakal coba diamankan oleh seorang cewek juga. Dipas dengan satu buah puncher, menuju ke arah belakang, Tongros yang telah dikeluarkan. Langsung Sanity belum ditahan, tapi ini menunggu satu buah shot call dari seorang Kiboy, tapi ternyata tidak dipaksakan. Dan bahkan pun dilempar, langsung di arah belakang, dikeluarkan begitu saja, keluar wow, diambil satu. Dan ternyata termakan dari seorang Kiboy pun Immortal Shard pecah. Di belakang sana bertukar dengan satu buah Benedetta, tidak ada high core claim minion. Peter ke arah belakang, lihat puncher yang didapatkan oleh seorang Sans, tapi ternyata tercatat dan this ini bencana. Onyx Esports take the game tuh 2-0 untuk tim Onyx Esports, Pak Pulung. Wow. Memang ada sebuah aksi yang sangat gemilang tadi pertarungan Onyx Esports di last spike-nya, belum lagi dari Sans yang memang merangsak masuk untuk bisa membuat pemain yang dimiliki oleh Geek Farm ID itu mundur semuanya dan memberikan kesempatan untuk rekan-rekannya bisa fokus ke arah turret, dan kemenangan pun menjadi milik Onyx Esports. Profesor. Wow, aku tidak terkejut ketika melihat draft ya. Aku ini pasti bakal berat banget bagi Barats, apalagi dia merupakan hero yang sangat amat tebal, tapi less banget dari movement speednya yang sangat amat sedikit. Dan aku bisa bilang bahwa dengan 424 ini, dengan itemization yang sudah diamankan, apalagi pick-pickan dari Onyx Esports, ada Xbor, Kagura, Chow, Lancelot, dan Baxia, aku bisa bilang dengan itemization damage, full damage ini, apalagi hati nasil dari bootsnya, dia sangat amat